Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi ala umri wadid. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Karawang atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Karawang yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif bersama saya Maria Bestari Naledi, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Karawang Kabupaten Karawang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad. Semoga kita yang ada di sini nanti mendapatkan syafaatnya kelak di akhir. Amin. Bapak Ibu Guru, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah berkenan bersedia hadir di sini untuk mendengarkan pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif. Ini adalah ilmu yang saya dapatkan ketika saya pendidikan di calon guru penggerak. Jadi ini adalah modul 1.4. Sini ya, satu-satu. Sama aja. Apa aja, apa aja? Udah, posisinya sini. Baik, semoga ya. Oke, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak, sebelum mulai acaranya ya, jadi boleh nggak saya pantun dulu? Siap, Bu, boleh. Ini ya, jangan lupa cakepnya ya. Iya, siap. Minum kopi pagi-pagi buat tubuh kita menjadi aktif. Saya di sini untuk berbagi diseminasi budaya positif. Oke, next up. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ketika saya berbicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang Bapak dan Ibu pikirkan di benak Bapak dan Ibu sekalian? Mungkin dari Bapak, Pak Ayu? Belum. Iya, Bapak Haji. Jadi perkenalkan Ibu, nama saya Haji, saya di SMK Karawang. Jadi menurut saya yang dimaksud dengan budaya positif itu adalah sebuah budaya yang membagikan aura positif. Luar biasa. Yang membuat aura positif ya Pak ya. Oke, mungkin ada yang ingin berpendapat. Oh ya, baik Bapak. Budaya positif itu lawan dari budaya negatif. Ya. Lalu? Masih ada penjelasannya Bapak? Enggak ada. Mungkin Bu, saya menambahkan Bu, kalau budaya positif itu biasanya budaya yang baik-baik aja sih Bu, ya, yang tidak melanggar aturan, yang sesuai dengan aturan saja. Main dengan aturan, betul ya. Ibu-ibunya. Ibunya. Budaya positif. Jadi mungkin contohnya apa? Menambahkan aja, menurut saya budaya positif itu seperti
tadi yang dijelaskan Pak Ajis itu kan budaya positif untuk sekitar lingkungan. Nah, bisa jadi kita itu menerapkan terlebih dahulu di lingkungan keluarga kita gitu Bu, untuk anak kita biar dia itu mempunyai sisi positif dari segi budaya ataupun yang lainnya. Siapa tahu siapa yang bisa memberi contoh? Saya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Fuliani. Saya salah satu guru di SMP Negeri 1 Karawang, kebetulan memegang mapel PAI untuk kelas 10 dan 12. Tadi kan dijelaskan apa itu budaya positif. Teman-teman sudah menjelaskan definisi, ya, definisi tentang budaya positif. Saya akan menambahkan contohnya dari budaya positif itu. Budaya positif itu salah satunya contoh ketika di era sekarang, zaman sekarang, apalagi untuk tingkat SMA ya Bu ya, nah, ya. Untuk tingkat SMA. Untuk tingkat SMA itu kan biasanya, mohon maaf ya, kegiatan keagamaan itu kurang ya, gitu ya, dibandingkan dengan SMA, apalagi aliyah ya Bu ya. Nah itu. Kemudian salah satu contoh yang diterapkan di SMP Negeri Karawang budaya positifnya, yang pertama melakukan pembiasaan. Ada satu pembiasaan apa? Untuk melaksanakan ngaji terlebih dahulu. Kemudian saya juga sering itu ketika yang pertama misalkan jam 7.30 saya sering menggiring anak untuk melakukan sholat duha. Nah dari kebiasaan-kebiasaan tersebut akan menimbulkan gitu ya budaya yang tadinya anak itu tidak pernah sholat duha, tidak pernah mengaji, gitu ya kan, itu akan terbiasa gitu, dan itu akan berdampak terhadap kehidupan gitu ya di masa yang akan datang, ketika dia di SMK ataupun dia sudah keluar dari SMA. Seperti itu mungkin. Oke, beri aplaus. Terima kasih ya. Oh, kan sudah menjelaskan panjang lebar itu ya Pak budaya positif. Jadi sebenarnya kita sudah tahu budaya positif itu apa gitu ya. Cuman mungkin dari teorinya mungkin ya yang kita belum paham betul gitu. Budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai dari keyakinan baik-baik ya. Seperti yang dijelaskan tadi itu sudah betul semua, ya betul semua. Jadi untuk membangun budaya positif juga sekolah itu juga harus menyediakan lingkungan yang positif. Nah seperti tadi gurunya sudah mengajak ke masjid, gitu kan. Kemudian menjadi sekolah juga menjadi aman dan nyaman karena budaya positif selalu kita terapkan di sekolah. Oke, untuk konsep dasar budaya positif itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Selama ini pembelajaran kita seperti apa sih Pak, Ibu? Mungkin ada yang ingin bercerita tentang pengalamannya dalam mengajar. Mungkin Bapak? Saya ceritakan pengalaman saja Bu ya. Kalau pengalaman belajar itu yang pertama kita harus tahu situasi setiap kelas, karena setiap kelas berbeda situasi dan kondisinya. Pembelajaran itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari setiap kelas atau karakter siswa masing-masing. Kalau yang sekarang saya rasakan berbeda dengan pembelajaran seperti dulu, yang memang dulu itu sistemnya by text gitu ya. Jadi
guru menjelaskan, ya teacher center, guru menjelaskan, siswa mengangguk, ya sedangkan kita nggak tahu siswa mengangguk mengerti atau hanya ya aja gitu ya. Nah, untuk di masa sekarang yang saya rasakan adalah keaktifan siswa itu lebih ditonjolkan, sehingga dengan keaktifan itu guru hanya memfasilitasi apa yang siswa akan membuat kreativitas siswa itu kita gali, ya guru hanya memfasilitasi dari mungkin kebutuhan alat, kebutuhan barang, atau membantu mereferensi dari kreativitas siswa tersebut, terutama di produktif mungkin by project. Kalau di by project mungkin dituntut sekali kreativitas siswa. Itu yang saya rasakan. Berarti saya ambil benang merah ya, mungkin menurut Pak Denny, jadi sekarang itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan minat siswa gitu ya Pak ya. Jadi berdiferensiasi gitu ya. Beda dengan yang zaman dulu. Kalau dulu mah teacher center gitu kan, semuanya harus dicukukin sama guru gitu ya. Kalau sekarang anak-anak sudah bebas untuk memilih cara belajarnya seperti itu ya. Oke, jadi mungkin ada pendapat lain? Gak ada? Silakan Pak. Cukup? Cukup? Ya, intinya mah sama ya mungkin ya. Oke, sekarang kita bermain peran. Salah satu mungkin di sebelah kanan ya. Dan sebelah kanan Bapak itu sebagai A, yang sebelumnya B, juga C, D, E. Kalau E sendiri. AB gitu ya Pak ya. Nah, tugas A adalah menggenggam tangannya. Kita bayangkan bahwa di genggaman tangan kita itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ya. Yang sesuatu yang berharga itu ya, jadi sesuatu yang berharga itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita ke depannya, gitu ya. Tugas B adalah Menangkap. bukan. Tugas B adalah mencoba untuk membuka kepala tangan ya. Tapi caranya Bisa seimbang untuk caranya kita boleh dengan cara jahat. Tapi kalau yang kuat jangan apa ya. Jadi bisa jadi tantangan ya Pak Dis. ya, jadi bisa caranya menghardik boleh, membuka paksa juga boleh ya. Memaksa ya. Mengiming-imingi boleh, mengkritik-kritik juga boleh ya. Jadi boleh dengan segala cara. Kalau meneliti boleh mah yang pada Oke, siap ya. Jadi Oke. tangan kiri kan Bu? Nah, terserah bebas. Action berarti Tapi yang membuka yang kanan nih, boleh Udah mulai belum nih? Ini Bu, kalau kanan susah Bu. Jadi kan enak lagi tak. Iya Bu. Udah mulai belum? Silakan. Yesus menyerahkan diri. Oke, sudah belum? Boleh dengan ini. Ayo dikasih uang kalau Boy, ya kopi boy ya kopi. Oke, sudah ya. Sekarang gantian. Ya. Aduh, mati dulu ya. Sekarang saya boleh tanya, dari A dan B, siapa yang membuka tangannya? Tidak ada.
karena saya mempunyai tangan yang lain, Bu. Betul sekali. Cerdas. Saat ini adalah sesuatu yang penting, tapi selain sesuatu yang penting itu ada sesuatu yang penting lagi yang dibutuhkan saya. Lebih penting dari ini. Yes, biasa. Ada lagi yang mau katakannya? Oke, ada tadi. Ayo. Oh ya, gimana Pak? Sesuatu yang penting bagi saya, tetapi ada yang lebih penting lagi yang perlu dimiliki oleh orang lain. Jadi ini ya diberikan gitu ya dengan rela. Iya, dengan relanya supaya dia memiliki apa yang kita miliki. Ada yang kebuka sampai karena dipaksa teman-teman tidak. Tidak ada Bu, kita artinya baik semua Bu. Kalau temannya nggak mau ngasih ya kita nggak pelit Bu, karena ajaran Bu. Jadi menurut Bapak Ibu, kira-kira kontrolnya itu ada di mana sih? Ada di yang orang yang membujuk atau orang yang menggelitik tadi atau di mana? Menurut saya Bu ya, nama saya Ayung Bu dari SMK 1. Kalau menurut saya itu kontrol dari perebutan tadi Bu ya, itu dari hati kita masing-masing Bu. Ya kalau misalkan kitanya berpikir egois, ya mau tidak mau menghalalkan segala cara Bu. Ya mau mengkritik ataupun mau dipukul kepalanya, yang penting kita dapat. Tapi karena kita punya perasaan, ya akhirnya kalau teman kita emang tidak mau melepaskannya, ya sudahlah kita yang mengalah gitu Bu. Oke, ada pendapat lagi? Ada, sudah sama-sama ya? Nah, ini Bagaimana? ada sesuatu yang berharga milik kita, tapi harus diberikan pada orang lain. Sangat penting ada itu. Jadi harus diberikan. Harus diberikan. Berarti kan tetap kontrolnya ada pada diri. Ya, betul. Jadi kontrolnya ada di dalam diri sendiri, gitu ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah miskonsepsi. Miskonsepsi itu berarti yang selama ini anggapan yang selama ini kita rasa benar, tapi ternyata tidak. Gitu. Jadi guru itu mengontrol murid, benar nggak? Tuh. Ya. Betul. 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 Ya. Betul Bu. Tapi jika murid tidak mau, gimana? Ada dua cara Bu. Yang pertama dengan tegas, yang kedua dengan main hati Bu, main hati. Iya, karena kalau anak sekarang itu tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu itu kita boleh melempar penghapus, ya kalau anaknya tidak mau nurut boleh menggunakan sapu, ya kemudian penggaris, ya atau penghapus. Ya itu kejadian zaman dulu, bukan curhat ya. Tapi kalau sekarang itu anak tidak bisa seperti itu. Jangankan dilempar penghapus Bu, dikubit dikit aja. Ya hati-hati aja gurunya, nanti tahu-tahu ada surat dari seseorang ya. Mungkin itu Bu. Jadi lebih ditekankan kalau sekarang itu guru lebih memainkan hati lah. Bagaimana anak itu supaya nurut. Tetap mengontrol murid nggak Pak? Tetap Bu, kita yang mengontrol. Karena kalau misalnya tidak dikontrol, ya murid bisa lepas Bu. Ya bisa seenaknya lah istilahnya, bisa tidak sesuai dengan. Misalnya anak-anak disuruh ini cuci piring gitu ya. Ya misalnya suruh cuci piring, ya kalau nggak disuruh kan anak nggak mungkin mau Bu. Gitu. Ya beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan anak yang menawarkan diri ya. Pak ada yang bisa dibantu gitu, mungkin seperti itu Bu ya. Gitu ya. Benar ya. Ibu itu tapi ada anak yang berinisiatif juga. Nah, ayo alhamdulillah itu luar biasa. Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya itu hanya ilusi Pak. Guru mengontrol murid itu sebenarnya hanya ilusi. Kenapa? Karena muridnya dia punya motivasi sendiri kenapa dia mau gitu ya. Misalnya saya mencuci piring gitu seperti tadi gitu kan. Iya. Apa motivasinya? Itu mau minta imbalan gitu ya. Berarti dari luar, motivasi dari luar. Tadi ada yang inisiatif ya? Iya. Inisiatif. Itu juga motivasi. Mungkin ada unsur terpaksaan juga. Kalau minta minum itu termasuk keterpaksaan bukan? Terpaksa
positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif ini maksudnya bujukan. Anak dibujuk gitu ya, siswa dibujuk. Itu akan efektif dan bermanfaat. Kita menganggapnya itu pasti ya, kalau sudah anak dibujuk, mau gitu kan. Ya, tapi apakah pernah menghadapi anak yang dibujuk tapi nggak mau? Pernah nggak menghadapi anak, membujuk anak, tapi anaknya nggak mau? Pernah. Pernah. Nah, gimana Pak? Yuk sholat itu sebagian dari iman, sholat itu untuk kebaikan. Yuk, tiduran aja. Berhasil itu Pak. Ada keberhasilan ini. Ada juga sebagian itu, ada sebagian itu. Artinya ketika dia bujuk, kita bujuk, ada juga yang mengikuti. Ya, berarti yang mau ikut, yang mau berangkat ke masjid sholat itu berarti juga dorongan dari diri sendiri, kesadaran. Ya. Jadi intinya tetap ke diri sendiri. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah nggak kita sebagai guru melakukan itu? Pernah. Gimana Pak? Oh pernah. Oh sering. Hari kamu sakitnya kurang molor wae manusia. Ya, yang molor wae. Kita mau bisa ngomong. Dah, baca. Coba jelaskan. Ya, atau bisa. Anak itu main game hari ente biru. Di gudang sari kita kayak beli. Pemain game, pemain tadi. Bapak jelaskan ke main game. Kata motion dia, kritik terus gitu ya anaknya supaya dia berubah menjadi lebih baik. Gimana Pak hasilnya? Hasilnya ya terulang. Ulang lagi ya? Ulang lagi berarti. Apalagi kalau kritikannya nggak ada keluar gitu ya. Dia tidak lebih parah. Jadi menurut dia mengikuti aturan kita, itu kalau kita yang kalau nggak tidak mengerti aturan. Berarti motivasi apa lagi? Diri sendiri lagi kan? Nah, berarti ternyata kritik dan membuat orang merasa bersalah itu sebenarnya bukan sesuatu yang menguatkan karakter. Kalau misalnya orang sering dikritik, itu apa yang terjadi? Kesel ya? Dendam ya? Ya. jadi selama ini itu dendam. Apa gimana? Ya, jadi itu motivasi pada diri sendiri. Nah, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa murid. Gimana? Setuju? Setuju? Kenapa Pak? Karena dalam bahasa kita itu sudah cukup baik sampai jadi guru. Ya anak-anak itu kan belum dia menorehkan apapun. Jadi orang dewasa punya hak untuk supaya si siswanya itu menjadi lebih baik daripada gurunya. Oke. Ya. Punya pengalaman yang banyak. Ya, dan lain-lain. Ya, kembali lagi seperti tadi bahwa anak itu mau kan dipaksa gitu kan. Kebanyakan anak sekarang nggak mau dipaksa ya. Karena apa? Motivasi dirinya Kurang Bu. kurang ya. Jadi dia akan melakukan sesuatu gitu kalau Ya, ada sesuatunya. gitu. Jadi Ada timbal baliknya Bu zaman sekarang. Sesuatu maksudnya gimana? Contohnya Bu, siswa mau mencuci piring ketika dikasih air minum misalnya. Contohnya, ya itu contoh. ya kita seperti itu ya. Jadi ya itu contohnya. Iya, contohnya aja Bu ya. Ya Pak Wan diterima contohnya? Belum. Belum. Enggak, ini maksudnya bahwa siswa itu bisa berhasil tetap salah satunya harus dikontrol oleh guru, harus dikritik gitu kalau melakukan kesalahan. Terus kita juga harus memaksa dia kalau melakukan kesalahan menjadi lebih baik. Masih percaya dengan Oh baiklah, nggak apa-apa. Jadi kita bebas berpendapat ya. Oke,
mengubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah keadaan kita. Ubahlah bagaimana melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan akan membantu tentang realitas. Ada yang bisa menjelaskan maksud dari ini? Ya? Saya atas pertanyaan. Ya, jadi karena saya membaca not tentang ini dari buku prinsipal saya terdetik tahun 1991 bahwa yang dimaksudkan oleh bab tersebut adalah bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu. Jadi kita itu tidak bisa memandang sesuatu itu hanya dari sudut pandang kita saja, tapi juga dari sudut pandang orang lain, dari sudut pandang yang lain, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, tujuan kita ketika kita melihat sesuatu belum tentu sesuai dengan apa yang kita pernah orang lain. Itu apa yang sama seperti yang kita orang lain. Jadi kita harus melihat sesuatu secara global sebelum kita melihat sesuatu secara dengan cara kita sendiri. Jadi kita harus melihat dari sisi yang lain. Gitu ya, Pak ya. Terus Oke, gini. Kita selama ini mengajar gitu ya, dengan buku yang sama, dengan materi yang sama, dengan tujuan yang sama, gitu ya. Jadi anak itu harus menguasai suatu pelajaran yang kita berikan, kan? Itu adalah kalau misalnya yang kita memberikan yang sama dan hasilnya yang sama, itu disebut dengan stimulus respon. Jadi realitas kebutuhan kita itu sama, dianggapnya sama. Semua orang melihat hal yang sama juga. Sedangkan kalau teori kontrol itu kebutuhan kita masing-masing orang itu berbeda. Iya kan? Kita punya kebutuhan yang berbeda dari orang lain. Itu tujuannya sama, gitu kan ya. Tapi cara kita itu berbeda kan memandangnya. Bagaimana cara kita juga berbeda untuk mencapai tujuan tersebut, gitu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di dalam kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba ubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya kita memberi materi apa gitu ya, kita harus ke anak itu, anak-anak yang kita ajarkan biasanya harus menguasai dengan cara kita yang sama, gitu ya. Oke, Pak. Sedangkan di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan masing-masing. Jadi setiap anak berhak untuk berpendapat gitu. Misalnya, saya punya pandangan yang berbeda mengenai suatu masalah yang sedang kita bicarakan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol itu setiap kesalahan yang dilakukan, setiap perilaku itu pasti punya tujuan. Ya, misalkan apa nih? Contohnya, terus dikirim lagi. Buang sampah sembarangan. Iya, buang sampah sembarangan. Gimana Pak? Buang sampah sembarangan. Jadi kan itu bentuk kesalahan Bu ya. Ya. Kalau kita menyelidiki orang yang membuang sampah sembarangan itu, yang pertama adalah kebiasaan, yang kedua tidak ada yang tempat sampah, yang ketiga kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Ini tujuan dari orangnya itu apa ya? Itu Bu gitu. Oh, bisa gini mungkin ya Pak ya. Oh, nantilah aku taruh sini dulu. Ya. Nanti
dia mau dibuang di luar gitu ya. Jadi itu. Tapi guru tadi melihat ya. Ya. Oh ini buang sampah sembarangan gitu. Padahal tujuannya dia ada tujuan lain gitu yang lebih baik gitu. Oke. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dari kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi seperti tadi motivasi diri, ya. Motivasi diri. Gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena setiap orang itu punya pandangan sendiri. Gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Maksudnya gimana? Jadi pemaksaan kalau kita bujuk anak-anak itu bujuk, terus kita merasa anak kok tetap aja kayak gitu ya, kita pasti maksa kalau maksa ya. Nah kalau stimulus respon seperti itu, sedangkan teori kontrol menjelaskan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya gimana ini? Kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Misalnya sama-sama, jadi pendapatnya siswa ditanyakan, terus pendapatnya guru gitu, jadi mendapatkan win-win solution gitu. Tidak memaksa, tapi dari siswanya sendiri. Aku harusnya mencuci piring gitu kan, karena aku punya pingin membantu guru misalnya gitu kan, dari buang sampah gitu kan. Begitu. Kemudian model berpikirnya menang atau kalah, sedangkan kalau yang teori kontrol win-win solution yang seperti tadi, karena kayak sama-sama memberikan pendapat sehingga menjadi win-win solution. Oke, ini disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah disiplin dari dalam diri, self disiplin. Jadi kita berusaha dengan keras untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi benar-benar dari kita sendiri. Disebut juga motivasi intrinsik ya, dari dalam diri. Oke. Disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang disepakati, yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ya, jadi tujuan pendidik itu adalah menciptakan murid yang bisa memotivasi dirinya sendiri, disiplin dirinya kuat. Gitu. Jadi kita tidak memaksa, kita tidak menghukum gitu ya, tapi anak itu yang punya motivasi diri. Aku harus coba mengevaluasi diri gitu ya. Benar. Jadi aku harus sebagai manusia aku harus baik gitu ya. Aku harus membantu orang lain misalnya seperti itu. Oke. Nah ini adalah perbedaan dari antara hukuman, refleksi dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu, misalnya kalian datang terlambat, ayo push up 50 kali. Itu adalah hukuman. Karena apa? Karena itu tidak terencana dan tiba-tiba aja gitu ya. Terus aku Pak, saya minta maaf saya terlambat. Kamu harus ini, gitu kan? Itu sesuatu yang tiba-tiba. Jadi murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia disuruh apa? Karena hukuman ya, dia tidak tahu apa-apa langsung disuruh gitu. Kemudian bersifat satu arah, guru yang memberi perintah. Kemudian hukumannya berupa fisik, psikis, kata-kata yang menyakitkan hati. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi itu terencana. Jadi kita sudah sepakat nih. Misalnya kita kalau terlambat 15 menit, apa yang akan kalian lakukan? Misalnya seperti itu ya. Gitu. Jadi peraturan itu sudah disepakati oleh kita bersama. Kemudian, tapi murid di situ tidak kalau kita sepakat, tapi sepakatnya itu antara sepakat dan tidak gitu ya. Jadi murid itu masih merasa
proses untuk menciptakan, membuat anak itu sadar akan kesalahannya. Jadi anak-anak Bu, saya telepon, mohon maaf, boleh nggak saya cuci piring? Kayak gitu. Jadi dari dirinya sendiri, ya saya melakukan kesalahan, saya harus berbuat satu kebaikan. Oke. Sekarang menginjak kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, itu contohnya di sini ya, profil belajar Pancasila ya. Jadi sifat-sifat yang ada di sini misalnya beriman, bertakwa, terus berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Jadi sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan yang selain ini. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, ini tadi kita tadi sudah membahas tentang kebutuhan ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 sebenarnya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama kebutuhan hidup, kemudian kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, seperti tadi yang kita bilang mencuci piring karena minta air, berarti itu kebutuhan apa? Bertahan hidup ya. Jadi kebutuhan yang paling utama ya, gitu. Jadi kita melakukan sesuatu untuk kebutuhan. Nah, gitu. Kan dari yang penting ya. Gitu. Nah, kalau bertahan hidup itu makanan, pakaian ya itulah. Kalau kasih sayang merasa diterima, kepedulian, berbagi ya, kerjasama menjadikan bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan itu seperti harga diri, keinginan untuk dianggap. Misalnya kita berprestasi tapi orang tua kita diam-diam saja, gimana perasaannya? Sedih kan? Jadi kita ingin dianggap oleh orang tua. Kita sudah melakukan sesuatu yang sangat keras gitu ya untuk mendapatkan hasil, tapi ternyata orang tua kita tidak menghargainya. Sedih kan? Di sini ya. Sedihnya di sini. Ya, seperti itu. Kemudian kebebasan itu mandiri. Misalnya ingin mencoba hal baru. Misalnya kalian saya bosan gitu ya, bosan dengan keadaan di rumah gitu ya, belajar di rumah saya bosan, saya ingin belajar di tempat lain. Nah, itu bentuk kebebasan. Kemudian kesenangan itu untuk bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Oke, studi kasus ya. Ibu Fitri, guru wali kelas 11 TI2 di Kabupaten Desa Karawang, sedang bingung menghadapi ulah satu siswa di kelasnya, namanya apa saja Doni ya. Ada nggak namanya Doni, Mbak? Harusnya siapa ya? Kemudian beberapa anak di kelas di kelas 11 E2 telah datang kepadanya dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Apa kira-kira? Oke, saya jawab ya. Ini saya sendiri gitu ya. Yang pertama memanggil si Doni. Terus yang kedua adalah mewawancarai atau menanyakan apa maksud dan tujuannya si Doni itu seperti itu. Misalkan si Doni seperti itu karena di rumahnya kelaparan, ibu bapaknya tidak ngasih uang jajan, terus makan di rumah sehari sekali misalkan, karena dia dengan terpaksa seperti itu akhirnya dia meminta bekal makan siang ke teman-temannya. Terus apa yang harus dilakukan adalah dengan situasi yang seperti itu berarti kita juga harus melakukan
konsultasi atau diskusi ke teman-temannya ke satu kelas untuk menampung pendapat teman-temannya seperti apa. Nah, setelah pendapat itu dimusyawarahkan dan kalau sudah ada mencapai mufakat,nya baru kita lakukan actionnya terhadap doni tersebut. Seperti itu. Jadi kira-kira kebutuhan apa Pak yang diperlukan sama doni ini Pak? Kebutuhan yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang. Kasih sayang. Karena orang tuanya tidak peduli, gitu kan ya. Terus dengan ketidakpedulian itu si doni akhirnya tidak dikasih uang jajan, tidak dikasih bekal, lagi hubungannya dengan bertahan. Oke. Makasih, tepuk tangan dulu buat kalian. Oh boleh silakan. Tadi kan disebutkan ya gimana solusi ya, alasan kira-kira apa alasan doni melakukan seperti itu alasannya. Yang pertama itu apa yang harusnya ibu bapak lakukan, ya kan? Mungkin sedikit apa yang para dijelaskan. Pertama itu akan dipanggil siapanya, dipanggil diinterogasi, kemudian ditanyakan apa alasan dia melakukan tindakan seperti itu terhadap teman-temannya. Ya. Setelah diinterogasi, dicari akar masalahnya seperti apa. Apa memang dia ada kelainan tertentu, kemudian apa misalkan kehidupannya sedang ada problem, kita kan tidak tahu ya. Nah, sebagai seorang guru memang harusnya dicari akar permasalahannya. Jangan jangan apa ya, ketika ada hal seperti itu jangan membentak atau ini itu tidak gitu. Pokoknya kalau misalnya ada masalah, dicari dulu akar masalahnya seperti apa. Kemudian diinterogasi, setelah diinterogasi itu kita menyelesaikan masalahnya itu gimana dan dibina kesimpulannya. Ya, seperti itu sih. Apabila kejadian itu masih terulang, ya mungkin ada step by step pembinaan si aktor tersebut gitu ya. Yang pertama pemanggilan, mungkinnya pemanggilan dulu anak, kemudian setelah pemanggilan nanti itu dikasih catatan, mungkinnya setelah dikasih catatan nanti tetap tidak berubah, dipanggil orang tuanya. Setelah dipanggil orang tuanya tidak berubah gitu ya, nanti akan ada tahap kedua pemanggilan gitu. Terima kasih Bu Ella, tepuk tangan buat saya. Oke. Jika saya bertanya, misalnya doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kalau paksa itu berarti apa? Kebutuhan. Kebutuhan. Dengan paksa bukan hidup. Kalau dengan memaksanya itu berarti apa dia? Seperti ini tadi. Memaksa Bertahan hidup. dengan hidup, ya. Dia juga merasa Penguasa. ya penguasaan ya, karena dia mungkin merasa senang karena dia bisa menjadi penguasanya dari teman-temannya. Ya. Sebenarnya dia juga bisa menjadi kesenangan karena dia senang ngambil makan temannya, gitu ya. Bisa juga. Bisa kebebasan? Bisa juga ya. Berarti semua faktor ini Ya. masuk ya. Mungkin kalau menurut saya kurang ya. Ya, saya tadi seperti Pak ini yang sudah sampaikan, jadi dia orang tuanya kurang memberikan kasih sayang. Jadi hampir semuanya bisa ya dari kasus yang pertama. Nah, ini motivasi. Nah, tadi kita sudah membahas motivasi terus motivasi. Nah, ini adalah perbedaan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu dari dalam diri ya, dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan karena menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya tuh harus baik. Jadi orang baik itu tidak perlu dipaksa. Orang baik itu tidak perlu dihukum. Jadi harus dari diri sendiri. Kesadaran. Betul, kesadaran sendiri. Jadi motivasi intrinsik. Nah, sedangkan ekstrinsik
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kamu takut berangkat sekolah tidak mau telat karena takut dihukum. Itu eksklusif. Terus untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, gitu ya. Ini jelas ya, ini jelas. Semuanya dari luar. Oke, lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama dari ini. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kita akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kalau eksternal itu begitu, jadi malah nantang ya. Kalau misalnya aku terlambat, kamu diapain ya, gitu kan? Nah, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, apa yang saya dapatkan jika aku piring misalnya? Air minum Bu, air minum, biasanya air minum. Apa yang saya lakukan jika aku nyapu ketika ada guru gitu saya? Oh, dapat nilai tinggi, nilainya bagus Bu. Eksklusif ya, jadi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri yang intrinsik itu, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin jadi orang yang baik. Itu kalau intrinsik. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Jadi yang pertama adalah sebagai pembunuh, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, dan yang keempat adalah memantau, dan yang kelima adalah meja. Kelihatan nggak kira-kira? Berapa? Kelihatan nggak? Kelihatan. Agak kurang. Agak kurang. Kurang besar sedikit sih. Susah Pak nih. Nggak bisa ya? Oh ya udah nggak apa-apa Bu. Oke, saya jelaskan aja. Nah, kalau menghukum itu, ya, itu sebenarnya kontrol negatif ya, hukum sama membuat baik. Karena apa? Nah, dari kata-kata orang guru hukum berikutnya ini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan baik. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, saya akan tanggung jawab. Jadi seperti itu. Kalau kamu tidak datang tepat jam 7, saya akan itulah tipe-tipe. Ada contoh yang lain Pak? Kalau tidak membuang sampah Bu, kalau tidak membuang sampah, siswa tidak boleh menggunakan kelas lagi Bu. Oh iya. Kalau tidak mau nyuci piring, tidak boleh kasih air. Situ lagi. Itu di ngomong ya. Ada nggak yang seperti itu ya? Oh benar ya. Boleh di-share. Kalau di sekolah kita, selain itu apa lagi? Terlambat datang ke sekolah Bu. Gerbang kita tuh ya Pak ya? Masih tutup. Ya. Kalau ada pagar Boleh minta pagar. ya tidak boleh melanggar pagar. Nanti dampaknya apa sih sebenarnya? Kalau misalnya seperti itu dampaknya apa ke anak murid? Kalau menurut saya dampak yang buat siswanya, yang pertama siswa tidak mengerti tentang tanggung jawab dan disiplinnya Bu. Ya, karena kalau misalkan kita tidak memperbaiki dari sekarang, otomatis siswa tersebut sampai kapanpun akan seperti itu. Dampaknya Iya. bisa juga anak itu akan menunda. Oh ya, benar Bu. Ketika ini Rektor studi ini, kan isi ini, Pak saya sudah kerja di mana gitu kan. Ada anak yang itu, Pak masih ingat gak? Bapak pernah nendang Subasa, itu pakal saya. Teringat sampai dia udah 2 atau 3 tahun. Tapi alhamdulillah Pak saya udah kerja. Kita berkahnya tendangan Subasa. Nah, Terkait guru ya, gitu ya. Padahal itu posisi kontrolnya adalah menghukum ya. Itu seperti itu. Ya. Kalau bisa, artinya jangan seperti itu.
pakai cara yang lain yang lebih halus mungkin gitu. Tapi kalau cara halus malah nggak diingat Bu. Malah yang sering diingat itu ketika kita memberikan hukuman yang mereka dendam di saat sekolah, tetapi setelah lulus akan menjadi suatu kenangan terindah gitu. Itu biasanya rata-rata kalau siswa yang datang ke sini itu mungkin ya, kalau saya bilang yang dicari utama kan Pak Husen. Pak Husen itu adalah orang yang selalu tegas ya, kalau misalkan tidak sampah, kalau membuang sampah atau anaknya merusak apapun harus ganti ya. Bahkan kemarin ketika saya pelatihan pun saya datang ke aksi, anak aksi yang merusak cuma apa yang saya ke Pak Husen, Pak saya belum ganti bingkai karena saya belum gajian ya gitu, karena dia pernah merusak pada saat di kelas 3 itu ya yang saya lihat. Itu kayaknya lebih ke ini Pak, yang kedua, membuat merasa bersalah karena dia merusak bingkai, dia masih ingat terus ya gitu. Itu anak yang baik. Itu anak yang baik. Itu anak yang baik, tambah lagi bingkainya Hilang gitu ya. Oke, ini biasanya gini, kata-kata yang sering diucapkan dulu itu seperti ini. Kamu sudah mengecewakan aku. Kamu jangan berbuat seperti itu karena kamu sudah mengecewakan aku. Jadi siswa itu biasanya langsung cek gitu ya, dia langsung cek. Aku mengecewakan dulu gitu kan, aku nggak enak gitu ya, seperti itu. Jadi apa yang dampaknya kepada anak itu apa? Anaknya jadi rendah diri dan merasa gagal dan tidak berharga karena aku sudah membuat mengecewakan guru, jadi aku rasanya tidak berharga banget gitu ya, udah tega sama guru gitu. Terus selanjutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, sebagai teman ini biasanya kita lakukan ya Pak ya, tanpa sadar gitu. Jadi saya seperti ini nih, lakukan untuk apa yang sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Misalnya anak-anak itu tidak membereskan pekerjaannya gitu kan, terus tiba-tiba gurunya bantuin. Nah itu sebagai teman kan. Nah, jadi kalau sebagai teman, apa yang dampaknya kepada siswa? Anak itu menjadi ketergantungan sama siswa, sama guru maksudnya. Jadi tergantung, tidak bisa mandiri dan tidak bisa memutuskan gitu. Jadi coba kamu melakukan ini, tunggu dulu Pak, saya belum paham, saya harus ngobrol dulu sama gurunya gitu. Jadi ketergantungan. Kemudian sebagai pemantau. Nah, jadi kalau pemantau ini biasanya dia gurunya itu ada checklistnya gitu yang harus siswa penuhi. Misalnya peraturannya apa saja sih, kalau misalnya mau ke kelas ini harus pakai werpak ya, wajib pakai werpak. Nah kalau misalnya tidak pakai werpak gimana? Kompensasinya bersihkan ruangan Bu. Ya kan? Nah itu jadi kalau misalnya ada guru dia akan pakai werpak biasanya. Kalau nggak ada guru ya nggak pakai nggak apa-apa gitu kan. Atau pulang sekolah jam 4 misalnya. Ketika ada guru dia akan pulang jam 4 gitu ya. Tapi kalau ketika tidak ada guru jam setengah 4 sudah keluar gitu ya, dia kan ya seperti itu. Terus yang terakhir adalah manajer. Nah, kalau sebagai manajer itu caranya dia nanti akan melakukan suatu restitusi yang seperti kita sampaikan tadi. Jadi guru itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan jika siswa itu melakukan kesalahan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut sebagai sesuatu yang benar? Terus bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi caranya itu bukan cara harus untuk menghukum, tapi cara harus untuk menanyakan pendapat anaknya gitu. Kenapa kamu melakukan ini gitu kan? Kenapa tujuannya apa gitu? Seperti itu. Jadi dampaknya apa nih untuk manajer? Sebagai manajer itu malah menguatkan watak atau karakter. Jadi siswa itu akan mikir gitu kan,
oh iya kenapa ya saya melakukan ini gitu. Ini kan perbuatan yang salah, seharusnya saya tidak melakukan ini. Ibu, saya akan tidak melakukan ini lagi gitu ke depannya. Jadi dia motivasi intrinsiknya itu akan keluar. Itu bedanya. Selama ini apa posisi kontrol mana yang kita gunakan Pak sebenarnya? Mungkin Pak Denny lebih kemana? Lebih ke manajer. Oh, manajer. Masya Allah. Manajer. Keren. Pak Denny sudah menjadi manajer, berarti Bapak nggak pernah hukum ya? Oh, nggak pernah Bu? Ya, Alhamdulillah. tanyakan ke murid-muridnya, murid-murid saya gitu. Apakah saya pernah menghukum? Insya Allah nggak pernah. Cuman kalau menegur bahwa itu salah, ya sering. Bukan salah, boleh. Bukan, maksudnya bahwa perbuatan itu salah, itu kan ya. Terus kamu harusnya ini tuh. Itu kalau bulan muda Pak. Ya, tanggal juga berpengaruh. Kalau udah 25 ke atas itu udah jadi Kalau udah tanggal 34, 35 itu kita risikonya kehukum gitu. Jadi gini Bu, kalau saya berpendapat semuanya tujuannya benar. Dan saya pernah mencoba semuanya. Ya. Kadang berhasil, kadang yang manajer itu ketika emang gurunya tidak punya beban ya agak berat ya, tidak hanya guru ngajar terus cukup secara finansial cukup orang itu lagi itu bisa terjadi. Tapi kalau kita hanya gurunya ada masalah di rumah terus tangga tua gitu kan, ya umum tidak bisa membuat rasa bersalah bisa dan sebagai teman juga bisa. Tuh. Jadi kalau untuk jadi manajer itu dengan posisi yang itu ya bukannya tidak bisa, artinya itu jarang terjadi kalau saya lihat. Kecuali guru-guru tertentu yang memang sifat dasarnya seperti itu. Mungkin cuma kalau untuk melakukan perubahan bahwa kita harus ke manajer ya melatih diri. Ya memang menjadi manajer ini ke kontrol posisi sebagai manajer itu tidak mudah memang ya, karena kita harus benar-benar dari hati ke hati, kita harus sabar banget gitu ya. Jadi kita melihat anak itu sudah melakukan suatu kesalahan, biasanya kita greget gitu ya sebagai guru, ya gitu ya. Apalagi anak sendiri mungkin ya, anak sendiri gitu kan, mungkin kita akan seperti apa? lebih keras lagi ya. Siswa Bu. Jadi kadang kita juga melakukan itu gitu ya tanpa kita sadari gitu ya, karena memang sebagai ibu kita sebagai orang tua gitu ya, kita harus membuat anak kita seperti itu, membuat ya. Jadi anak itu harus baik karena dia anak kita gitu kan, tapi cara kita mungkin salah. Nah ini untuk pembuatan keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Kira-kira? Peraturan itu mau tidak mau itu harus dilaksanakan. Keyakinan itu dari hati, dilaksanakan dari hati dan secara ikhlas. Kalau peraturan itu ikhlas tidak ikhlas itu harus Ikhlas. Harus ikhlas. Ayo Pak. Oke, mungkin ada pendapat lain? Ya. Nah, Peraturan itu udah ada dua. peraturan ada dua. Kita siswa itu hanya mengikuti peraturan yang sudah ada. Jadi ada dulu peraturan siswa kita. Ya, keyakinan berarti apa Pak? Keyakinan adalah dia secara sadar meyakini bahwa perbuatan itu perilaku atau perbuatan itu adalah hal yang baik, positif, dan keyakinan itu tumbuh karena hal-hal yang positif. Ya, gimana Pak Aji?
Kalau menurut saya perbedaan antara peraturan dan keyakinan itu, kalau peraturan itu adalah hasil dari kesepakatan mayoritas. Tetapi kalau keyakinan itu ya itu merupakan dari diri sendiri. Menurut saya peraturan itu ketika sebagian besar setuju maka itu ada peraturan, tetapi ada minoritas yang tidak setuju, tapi minoritas itu harus setuju dengan mayoritas. Itu peraturan. Peraturan. Tapi kalau keyakinan itu dia yakin dari diri sendiri, ya walaupun ya itu saya enggak Luar biasa ya. Jadi peraturan itu memang dibuat oleh suatu Lembaga. Seperti ini harus seperti ini. Nah, itu biasanya kata-katanya juga negatif. Misalnya dilarang, tidak boleh, harus. Nah, sedangkan keyakinan itu dihasilkan dari pendapat orang-orang. Pak, saya mau kita datang jam 7 itu misalnya ya. Jadi misalnya jam 7.15 sebagai toleransinya gitu. Jadi dari kesepakatan itu, jadi nanti menghasilkan suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu kata-katanya juga positif, tidak seperti peraturan. Kalau peraturan itu dilarang datang jam begini gitu kan. Tapi kalau yang keyakinan datang pukul ini gitu. Pokoknya tidak ada kalimat-kalimat negatifnya seperti itu. Kemudian bersifat universal, terus sedikit-sedikit gitu ya, nggak banyak-banyak banget gitu, kata-katanya itu nggak banyak banget. Kemudian bisa mudah diterapkan di sekolah, di kelas. Nah, jadi keyakinan itu adalah suatu yang diyakini bersama, berasal dari pemikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan di kelas. Jadi sama-sama memberi pendapat. Ini untuk membuat keyakinan kelas, itu caranya adalah yang pertama guru menggali peraturan-peraturan. Jadi si guru ini bertanya kepada murid-muridnya, kira-kira di kelas kita, saya ini di kelas ya, kira-kira di kelas kita itu apa saja peraturannya. Jadi kita bikin kesepakatan kelas seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah peraturan-peraturan itu sudah ada, kemudian peraturan itu diubah menjadi kalimat yang positif. Tuh. Kemudian guru dan siswa menuangkan peraturan-peraturan sesuai nilai kebajikannya. Misalnya tidak datang terlambat, itu masuk kebajikan apa? Nilai kebajikan apa? Disiplin ya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian guru dan siswa menuangkan keyakinan kelas dalam gambaran perilaku. Jadi nanti kita bikin kayak tabel Y gitu ya. Nah, itu harus dipraktekkan sih. Kemudian guru dan siswa menggali tanggung jawab dan menunjukkan kembali keyakinan yang akan dilakukan. Jadi karena membuatnya sesuai kesepakatan, jadi siswa dan guru tahu gitu, apa tugas dan keyakinannya gitu kan. Jadi sama-sama melakukan itu dengan motivasi intrinsik. Oke, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini kalau misalnya kita menemukan siswa yang bermasalah, biasanya menggunakan 3 tahap ini, Pak Ibu, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang harus kata-kata apa yang biasanya mewujudkan itu gitu ya. Kalau yang menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip pembuat kesalahan, bagian dari proses pembelajaran itu berbuat salah itu wajar. Jadi anak-anak kita panggil gitu ya. Misalnya dia tidak membuat suatu uang, misalnya kemarin
saya mempraktekkan ini di anak saya sendiri gitu ya. Anak saya itu tidak mau ngomong kalau dia punya masalah gitu ya. Jadi berbohong gitu. Sebagai orang tua, saya sulit awalnya untuk mengorek-orek gitu lah istilahnya, karena dia ketika ditanya kan diem gitu. Nah, terus saya coba gitu dengan pendekatan segitiga restitusi ini. Jadi Mas kenapa? Mas kenapa berbuat seperti itu? Gitu kan ditanya. Ya berbohong itu wajar sebenarnya, tapi lebih baik tidak. Dia masih tetap nggak ngomong gitu kan. Terus dilakukan. Ibu juga pernah, Umi juga pernah melakukan seperti itu, gitu kan. Tapi ibu ceritakan gitu, bagaimana ibu merubah itu. Gitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus ibu bilang seperti ini, kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbohong sama Umi, gitu kan? Dia masih diam aja ya. Terus lama-lama ngomong, iya Mi, karena Mas ini dengan teman seperti ini gitu. Jadi dia akhirnya ngomong gitu. Dari awalnya yang dia tidak ngomong, akhirnya dia ngomong. Nah, terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu benar nggak bohong itu? Perbuatan yang terpuji nggak? Mas mau nggak seperti itu terus? Mas mau menjadi orang yang seperti apa? Mau jadi orang yang baik nggak? Kalau orang baik tidak akan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi segitiga diskusi itu cara kita untuk membuat anak sadar akan kesalahannya, tapi tidak dengan cara yang tadi seperti menghukum atau merasa bersalah gitu ya, tapi dengan cara yang membuat anak itu mampu menggali dirinya sendiri gitu. Jadi dia sendiri tapi menyadari apa yang menjadi kesalahannya dan tidak akan melakukan itu lagi. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Saya Bu. Ya Pak. Ini kan kalau yang saya dapati menjadi diri seorang peserta didik itu jadi diri yang lebih baik. Ya, menumbuhkan motivasi. Ya, motivasi. Kira-kira Bu, dengan ini kan ilmu baru menurut saya. Kira-kira dengan yang seperti ini, berapa lama anak bisa menemukan jati diri yang positif, motivasi yang positif juga, sehingga nanti setelah lulus menjadi karakter yang hebat. Sebenarnya tergantung dari lingkungan, dari kita sebagai guru. Banyak Pak pakar yang boleh saya kasih sebuah pengalaman. Jadi ada anak yang jarang masuk, selalu membuat onar di dalam kelas. Salah satunya dengan istilah restitusi itu, dan kita dorong, memang tidak bisa oleh kita saja. Mungkin dia akan, kalau kita merasa masuk ke area dia, kita Bapak juga dulu pernah sudah hal gitu kan. Cuma alhamdulillah bisa seperti sekarang ini. Kenapa bisa seperti itu? Dia sadar waktu itu. Cuma ketika dia kembali ke rumahnya, jadi kan masalahnya di rumahnya, bukan di sekolah. Walaupun dia punya motivasi yang bagus di sekolah, tapi ketika lingkungan di rumahnya tidak mendukung karena ibu dan bapaknya sering ribut atau bapaknya nikah lagi dan lain-lain, itu kan dia pulang besok gitu. Nah, sehingga kita telusuri, dipanggil orang tuanya, disuruh bicara baik-baik. Kan ada juga orang tuanya yang tidak terima karena di rumah selalu baik. Kayak digebukin gitu kan di depan kita kan. Tapi setelah dikasih pencerahan si orang tuanya,
bahwa jangan sampai terjadi hal itu. Juga diajak habis makan, habis sholat maghrib, juga ajak ngobrol, dan alhamdulillah terjadi perubahan. Sehingga kalau misalkan kita mau melakukan itu, kita harus sering komunikasi. Kalau saya biasanya pulang ngajar, saya lapor dulu ke ketua jurusan, mari saya nemukan anak seperti ini, saya sudah coba seperti ini memperlakukannya, dan saya coba memahami dia. Nanti guru-guru menanggapi. Artinya tidak bisa kita hanya menurut kita harus ada komunitas di jurusan di bengkel teknik bengkel ini. Sebelum pulang kita ngobrol dulu, bagusnya itu ngobrol cuma 5 menit, 1 menit, melaporkan situasi yang terjadi di kelasnya, yang bagusnya, yang positifnya, karena teman yang lain. Kalau saya sering, mari ini kelas ini bagus, saya kasih materi ini, diskusinya hot. Mari ini saya belajar hari ini, anak prakteknya bagus. Ada juga siswa yang agak lain gitu kan, nah, itu kita coba tangan. Dan kita, kalau misalkan tidak cocok dengan kita, mungkin dengan guru yang lain cocok gitu. Karena sifat siswa itu tiap anak punya kecocokan masing dengan guru. Mungkin dengan saya nggak cocok, mungkin dengan laki-laki nggak cocok, mungkin dengan perempuan cocok. Nah itu Pak Den yang pernah saya lakukan untuk bagaimana kita segi 3 institusi itu bisa berjalan di kelas ya. Jadi tidak bisa kita aja saking pusingnya stres ini kok nggak berubah, akhirnya tidak percaya dengan segi 3 institusi itu. Padahal siswa juga kan ingin menentukan gurunya yang diajak ngobrol. Mungkin nggak cocok dengan kita, mungkin cocoknya dengan Ayu, kamu cocok dengan Pak Haji, atau mungkin dengan atau mungkin dengan Pak Hasan, Husen, ya kan? Nah itu kenapa guru itu idealnya sebelum siswa atau ini didiskusikan kalau ada siswa yang bagus, kalau ada siswa yang kurang bagus secara karakter, kelakuan dan lain-lain, itu bisa diselesaikan sebetulnya secara bersama-sama. Jadi jangan takut, jangan karena teknik ini menjadi hal yang baru, harus dicoba dan terus dicoba. Saya yakin ini adalah, kalau di TI itu kenakalannya rendah menurut saya dibanding dengan TKR kan. Potensi segi 3 resursi yang memakai juga mungkin kecil, cuma yang harus dikembangkan itu adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan semua guru dan potensi yang ada. Mungkin saja cocoknya dengan Bu Dewi. Saya terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ponon. Oke, intinya Pak kita harus sering kumpul Pak. Kemudian kita sering berkomunikasi dan berkolaborasi gitu ya. Biasanya terakhir sama Terakhir dengan banget. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Boleh nggak saya beri materi lagi? Boleh. Siap Bu. Cakep. Minum kopi habis makan. Kopi panas, caranya dulu. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, kira-kira apa yang kita dapatkan hari ini? Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah dengan adanya seperti ini, saya jadi lebih memahami tentang bagaimana menangani siswa, dekat dengan siswa yang tadi yang seperti Ibu bilang, bahwa kita sebagai guru itu bisa menjadi temannya siswa, bisa menjadi manajer atau bisa menjadi penghukum dan lain sebagainya. Ya, selain itu juga kita bisa tahu bagaimana kita mengatasi hal-hal yang ada di sekolah menjadi anak yang lebih baik, ya, membuat kita menjadi tahu lagi dan bagaimana cara dekat dengan siswa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin Ibu Ella. Kalau dari saya, terima kasih benar ya karena telah memberikan informasi tentang bagaimana menjadi guru yang lebih baik lagi, dan jadi tahu gimana nih pendekatannya guru kepada anak, apalagi cara ketika ada
yang mempunyai masalah gitu ya. Perilaku tindakan guru yang tepat itu seperti apa? Terima kasih atas Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Alhamdulillah ya, kalian bersemangat hari ini. Nah, hari ini Ibu akan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama berasal dari kesamaan pikiran. Kemudian dari nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas, gitu ya. Jadi kita membuat membuat suatu keyakinan kelas yang berasal dari kita sendiri. Gitu. Jadi kalian nanti ingin kelas kita tuh seperti apa, begitu ya. Nah, jadi silakan kalian utarakan apa yang ada di pikiran kalian untuk kelas ini agar kelas ini menjadi kelas yang bagus, kelas yang terdepan, kelas yang maju. Nah, seperti itu ya. Oke. Untuk yang pertama, kita bikin peraturan kelas dulu ya. Peraturan kelasnya kira-kira mau seperti apa? Ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Jangan bikin sesuai jadwal. Gitu. Gitu. Ya. Oh iya. Alhamdulillah. Ya, bentar. Ibu langsung beli di sini aja ya. Oke, yang pertama tadi apa? Jangan bikin sesuai jadwal. Menjelaskan aku ya, Aktif dalam pembelajaran ini. aktif dalam pembelajaran kelas. Oke, Ibu ketik dulu. Ada lagi? Berpakaian rapi. Oke, berpakaian rapi, bagus. Kemudian ada lagi? Ya, Membuang sampah pada tempat. membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus. Ada lagi? Mungkin nggak membeda-bedain teman dari setiap aku. Oh, ya, berarti tidak membeda-bedakan teman ya? Ya. Oke. Kemudian ada lagi nggak? Aku Ya, menggunakan handphone apabila diperlukan. betul ya. Kita nggak boleh main handphone ya. Apalagi buat game ya? Ya. Apalagi buat judi, Bu. Ada gitu ya? Ada. Gaby. Jangan BM. Ya. Oke, kemudian ada lagi nggak? Datang ke sekolah tepat waktu. Oke, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang aku lagi Tidak boleh makan di dalam ruangan. bagus ini. Biasanya kan kita makan di dalam ruangan ya? Enggak. Enggak. Oke, ada lagi, ada lagi. Dilarang makan saat jam pelajaran. Oh iya betul. Oke, mungkin ada lagi. Aku ya. Saling menghargai teman dan menyayangi teman. Saling menghargai teman. Oke. So sweet. Sudah cukup segini? Sudah. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan dengan bagaimana peraturan-peraturan ini kita rubah menjadi sesuatu yang positif, kata-kata positif. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata jangan, kita tidak boleh. Jadi ibu bilang tidak boleh ya, itu kata-kata negatif ya. Jadi usahakan kita menggunakan kata-kata yang lebih positif. Oke. Untuk yang menjelaskan pikir sesuai jadwal ini sudah positif bukan?
Bukan? Ini sudah positif belum? Sudah belum? Sudah. Oke, untuk yang berpakaian rapi. Sudah. Kemudian yang aktif di kelas dalam mengikuti pembelajaran. Sudah. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak membeda-bedakan teman. Belum. Kenapa belum? Karena masih ada Ada kata tidaknya. Jadi harusnya bagaimana ya? Jangan. Itu sama tidak. Tadi. Tidak boleh. Apa ya tadi yang 5 siapa? Aku Ya. Apa tadi? saling menghargai dan menyayangi teman. Oh iya, saling menghargai dan menyayangi teman. Ya. Oke, kesepakatan ini sudah kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, sekarang kita tentukan apakah nilai kebajikan yang ada di masing-masing poin di sini, gitu ya. Oke, untuk yang pertama menjalankan piket sesuai jadwal. Apa ya? Kira-kira? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Pintar sekali. Oke, selanjutnya adalah berpakaian rapi. Menjaga kerapihan. Lalu, udah. Cukup. Oke, menjaga kerapihan. Kemudian aktif di kelas dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. menjaga Kebersihan. Lagi ya. Jadi ada keyakinan kelas yang bisa terdengar, bisa terlihat atau yang tampak, kemudian bisa yang dilakukan. Kira-kira untuk bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan itu jika terdengar apa yang bisa kalian sampaikan ke teman-teman? Sahabat, ayo kita menjaga kebersihan agar kelas nyaman dan bersih. Betul, jadi sahabat, ayo kita menjaga kebersihan agar Kelas nyaman dan bersih. Betul. Kemudian yang tampak gimana? kelas rapi, Bersih dan enak dilihat. Oke. Kemudian yang dilakukan apa saja? nyapu, bersihkan area ruangan kelas dan luar kelas, Buang sampah pada tempatnya. Terima kasih sudah buang sampah ya. Iya dong. Oke, ini yang terakhir ya. Jadi kita membuat keyakinan. Kami yakin akan bertanggung jawab menjaga kebersihan. Sekarang Ibu minta kalian membuat umpan balik dari pertemuan kita hari ini ya. Jadi silahkan kalian menuliskan apa yang ada dalam benak kalian saat ini, terutama untuk keyakinan kelas kita, gitu ya. Ibu akan memberikan satu apa ini namanya? Sticky note ya. Jadi silahkan yang mau warna apa? Ya, pinjam pulpen atau biru? Ya, biru. aku hijau, Aku apa sih? Biru. Biru Bu. Birunya sedikit. Aku hijau kok, aku hijau. Aku hijau. Pak. agar kelas menjadi lebih baik. Terus ini aja ya. Nempel. Nempel kok Bu? Nempel nggak? Nempel. Iya, yang menempel. Oh, jangan sepol-sepol. Coba nempel. Itu. Nggak nempel. Coba kalau di atas. Nempel. Paling amas.
Tempel. Say hi ke kamera. Oke, terima kasih anak-anak luar biasa kelas ini ya, aktif sekali. Jadi Ibu harap kita bisa menerapkan semua yang sudah kita yakini bersama. Tidak ada yang luput ya, salah satu apapun gitu ya. Jadi kita semuanya mengerjakan bersama. Oke, siap? Mengerjakan Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Bye-bye. Saya harap dengan adanya kegiatan ini akan mewujudkan kelas yang lebih baik, lebih sukses, lebih kompak, dan dengan kegiatan ini juga kelas kita dapat mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, contohnya beberapa keyakinan yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Jaga kekompakan, usaha jangan mencari, perhatiin yang sekelas, perbanyak komunikasi, intinya harus bareng terus ya.